Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Video ini gue akan menjelaskan gimana lika-liku mendapatkan kampus idaman gue di ITB. Mana gue dulu gagal, terus gue berjuang, dan akhirnya sampai gue dapet. Gue akan bagi jadi dua video. Video pertama gue akan menjelaskan gimana ceritanya gue berjuang dapet ITB untuk tahun pertama. Dan next itu gue akan menjelaskan gimana gue dapet ITB di tahun kedua, karena gue nggak dapet ITB di tahun pertama gue. So I took a gap year. And flashback dulu 2012, gue sebenarnya gue masuk SMA 2009, which is kayak gue harusnya selesai itu 2012. Nah tapi karena gue dulu exchange di Amerika Serikat, jadi gue balik lagi ke Indonesia tahun 2012, melanjutkan studi gue setahun lagi karena gue belum ikut ujian nasional. Gue sebenarnya kalau misalnya di total gue SMA 4 tahun, 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di US. 2012-2013 gue SMA lagi kelas 3, dan gue sekelas sama adik kelas gue. Ya, adik kelas gue. Angkatan gue tuh yang exchange setahun tuh cuman gue doang. Jadi gue bayangin loh, angkatan lo udah lulus semua, terus lo balik lagi ke SMA, dan lo sendirian di angkatan lo, dan sekelas sama adik kelas lo. Kalau gue rada-rada semi militer kan, jadi ada tingkatan junior, senior, super senior. Di kelas 1 junior, kelas 2 senior, kelas 3 tuh super senior. Nah gue kelas 4 nih, udah ultra senior. Bayangin lo, saking gue udah kayak nggak ada yang lebih senior dari gue. So anyway, waktu itu gue fokus ke mendaftar universitas di Amerika Serikat. In fact kayak gue apply ke Aminef waktu itu untuk dapetin beasiswa untuk tes-tesnya lah. Jadi tes SAT sama TOEFL IBT. Nah waktu dulu 2013 awal ya, gue kan apply itu dan di accept sama Aminef. Jadi gue berapa kali pergi ke Jakarta, dari Palembang ke Jakarta itu udah dibayarin semua untuk tes TOEFL dan tes SAT. Nah tes SAT itu adalah tes untuk masuk perguruan tinggi di US. Jadi kayak UTBK lah, mirip kind of. Waktu itu ya tesnya susah kayak sekarang sih, kayak ya GRE yang gue pelajari sekarang. Tapi kayak itu SAT agak lebih complicated lah, karena ada konsep yang harus lo pelajari. Kalau misalnya GRE kan lebih ke logiknya. Kemudian gue inget banget tes gue tuh di JIS, Jakarta International School, which is kayak sama orang-orang expatriate semua. And then gue tes di sana dan hasilnya keluar. Pas lihat hasil, not that bad, like masih sedikit above average. And then kemudian setelah beberapa lama dari itu gue tes TOEFL, terus TOEFL-nya itu di SCBD, TOEFL IBT di SCBD. Nah, inget banget gue di situ, gue doang yang anak SMA, yang sisanya tuh ada yang mau S2, S3. Soalnya kalau orang Indonesia tuh biasanya untuk yang ngambil IBT tuh emang yang udah kuliah, karena dia akan melanjutkan S2 atau S3. Udah gue selesai, terus kan gue coba apply ke beberapa universitas. Kenapa gue tuh fokus ke satu universitas yang menurut gue oke. Gue sebenarnya kayak mikir, oke, gue udah di US nih ya kemarin. Oke, kenapa nggak gue kuliahnya di negara lain yang deket sama US, which is Kanada. Nah kemarin gue mencoba apply di Kanada. Universitasnya adalah UBC Kanada, University of British Columbia, Kanada. Waktu itu tuh masih top 20 lah di dunia waktu itu ya. And then gue apply di electrical engineeringnya di Vancouver campus. It's hard to get in there. As far as I know, yang dari Indonesia tuh cuman 2 yang dapat. Gue apply kan pakai skor TOEFL, SAT gue, dan transkrip gue buat Indonesia sama US. Setelah berapa lama, kalau nggak salah itu gue bulan Februari or Maret, tiba-tiba dapat pengumuman, terus dibilang
congratulations you, ya istilahnya kayak oke, I got accepted, and itu berasa kayak dunia tuh punya gue semua, kayak yang lain numpang. Kayak wow, getting accepted in top 20 university is a big deal for me. So udah gue dapet tuh kan LOE nya, gue apply tuh beasiswanya tuh beasiswa full lah, ada yang full, everything paid off. Terus gue apply. Nah, ketika gue diterima itu, gue kasih tau kan orang tua kasih tau ke semuanya, dan gue kasih tau juga ke guru gue bahwa gue udah diterima. Jadi kayak di dalam pikiran guru-guru kalau gue tuh akan keluar lagi, tapi tiba-tiba ada pengumuman bahwa scholarship gue tuh nggak terima. Dan gue mau nggak mau, karena gue nggak ada biaya mahal banget, soalnya 30 setahun itu bisa sampai 300-an juta kalau nggak salah, gue hitung-hitung di sana, belum biaya ini ya, biaya tempat tinggal, makan dan lain sebagainya, which is kayak it's not possible. Dan bokap gue mau pensiun waktu itu, and then I feel dengan berat hati gue harus kayak melupakan hal itu ya. Kayak gue nggak bisa ngambil di sana, dan gue decline the offer. Terus akhirnya gue itu tuh inget banget tuh di tengah-tengah Maret atau April ya, gue pas undangan itu nggak terima guys, nggak terima karena nggak tahu, kayaknya mungkin karena gini sih sebenarnya, penilaian sekolah gue beda, KKM adik kelas gue tuh naik, sedangkan di gue masih standar. Jadi kayak ketika di ranking, nilai gue tuh yang kalau misalnya dibandingin angkatan gue tuh masih di top 10 lah, bisa lah top 10. Terus sampai sekarang ketika dibandingin sama temen-temen gue, adik kelas gue tuh sampai di ranking ratusan. Kayaknya sistem SNMPTN waktu itu undangan tuh nggak lihat kalau gue pernah nggak lihat kalau gue pernah exchange, terus gue pernah pernah exchange, dia nggak lihat sama sekali. Jadi kayak gue sistemnya adalah gue masukin si aplikasi gue tuh ke siswa pindahan ke sekolah itu, saking emang sistemnya tuh nggak accommodate aplikasi gue. So anyway, jadi udah gue nggak diterima itu ya, udah of course lah, kayak gue di situ kayak sedih banget. Maksudnya ada double sih sedihnya. Pertama, gue udah bisa ngelanjutin si UBC-nya. Kedua adalah gue udah gagal undangan nih. Pas SBMPTN ya, karena gue udah dapet 2 kali gagal itu, fokus gue tuh udah buyar. Kayak gue nggak terlalu prepare untuk SBMPTN waktu itu, karena emang fokus gue tuh untuk di luar kan. And then tiba-tiba hari H SBMPTN, gue ngerjain tuh soal sat. Gak tau kenapa gue baca soalnya tuh blank, literally blank. Kayak what? Kayak kenapa agak rada susah ya? Kayak gue sering TO ya. Kalau TO tuh gue masih bisa ngerjain, masih oke, ini apa. Dan beberapa kali gue TO dapet juara 1 di kota gue ya, di Palembang waktu itu. Berapa kali nih, malah gue kayak dapet banyak uang dari TO itu. Nah tapi nggak tahu kenapa pas itu tuh, apakah karena gue gak fokus mikirin banyak hal, jadi tiba-tiba blank. Dan ketika pulang itu tuh gue langsung kayak nangis gitu, karena gue ngerasa aduh, gue nggak akan bisa masuk nih kalau gue ngerjain kayak tadi gitu loh. Dan akhirnya gue nggak berani ngecek jawaban, karena gue nggak berani, karena emang gue ngerasa kayak this is not the best of me gitu. Dan
Dan ya udah ya, walaupun misalnya guru-guru gue tuh menyemangati, misalnya guru-guru bimbel gue menyemangati bahwa ya insya Allah deh mungkin bisa. Dan by the way, gue dulu undangan gue milih Stay ITB, Stay FTI, TTM, itu 3 undangan. Nah kalau untuk SBMPTN gue milih sama Stay FTI, TTM, which is kayak all yang ITB or enggak sama sekali. Nah hari pengumuman ternyata gue nggak diterima, ada kata maaf warna merah nih, maaf bla 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 bla. Itu udah 3 ya, set. Di situ gue ngerasa bahwa kayak I'm the stupidest person in the universe. Lo bayangin gak sih kayak ketika lo buka itu terus lo ngasih tahu orang tua lo kalau misalnya lo gagal. That's the hardest things ever. Sebenarnya gue mau ceritain ini kayak membuka luka lama gitu lah sebenarnya. Dan sebenarnya ini pengalaman ini menghantui keseharian gue. Maksudnya kayak gue masih inget di hari itu dimana gue harus ngasih tahu ke orang tua gue kalau misalnya gue gagal, gagal pertama gue gagal keluar negeri, terus kedua gue gagal undangan, ketiga gue gagal SBMPTN. Lo bayangin yang sebelumnya kayak lo tuh dibangga-banggain di keluarga lo, dibanggain dalam arti adalah kayak ya anak gue nih dapat beasiswa ke Amerika, ya anak gue nih ranking 1 let's say, oh iya anak gue berprestasi lah, ya that's what my parents say. Terus tiba-tiba lo gagal, kayak itu semuanya jatuh, kayak gue udah jatuh ketimpa tangga, udah ketimpa takut di lembah pot, ketimpa apa, dan kayak ya pokoknya it was the darkest moment in my life.